فاده. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. حجه صلى الله عليه وسلم ووفاته صلى الله عليه وسلم وحج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. Nabi Muhammad haji bersama para sahabat Hajjatul Wada', yaitu pada haji wada', wa tusamma Hajjatul Islam, dinamakan juga haji Islam. Fa kharaja minal Madinati yaum Sabt. Rasulullah keluar dari Madinah hari Sabtu li khamsin baqina min Dzulqa'dah sanata 'ashr wa ma'u 70,000 pada bulan Dzulqa'dah dan pada tahun 10 ya. Lima hari tersisa dari bulan Dzulqa'dah dan pada tahun 10 bersama 70,000 10,000 sahabat. Wa yuqal 100,000, ada yang mengatakan 100,000. Jadi hajinya Rasulullah satu-satunya pada tahun 10 Hijriah itu diikuti oleh para sahabat dari segala penjuru ya. Banyak sekali yang ikut haji. Qaul yang masyhur 100,000. Kalau Fathu Makkah saja, Fathu Makkah Rasulullah 10,000 pada tahun 8 Hijriah, pada 2 tahun setelahnya yaitu tahun 10 Hijriah itu ternyata Rasulullah SAW bersama para sahabat 100,000. Dan itu haji pertama dan haji terakhirnya Rasulullah SAW. Dan ketika Hajjatul Wada' itulah Rasulullah kemudian mendapatkan wahyu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Beberapa saat setelah itu, sudah hampir dekat dengan wafatnya beliau mendapatkan wahyu juga. Ini adalah wahyu yang terakhir, ayat yang terakhir turun, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Wa dakhalat sanata 11 wa fi yaumil arbi'a akhir safar bada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waja'ahu li kan Dzulqa'dah, hajinya Dzulhijjah, kemudian Muharram Rasulullah ini pulang, Muharram pulang ke Madinah, kemudian Safar, pada akhir Safar Rasulullah sakit. Sakitnya apa? Beliau mengaku bahwasanya, wahai Sayyidah Aisyah atau wahai Aisyah, kata beliau, sepertinya ini akan datang ajalku karena racun yang masuk pada tubuhku. Ya Rasulullah, ketika perang Khaybar, peperangan Khaybar, pasca peperangan Khaybar pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah diberikan hidangan oleh perempuan Yahudi. Sebelum menghidangkan itu, perempuan Yahudi itu insyaallah Zainab namanya, bertanya kepada para sahabat, makanan apa yang paling disukai Rasulullah? Daging apa? Daging kambing? Bagian mana? Bagian
kaki depan sebelah kanan. Lalu dia memasak daging kambing itu dengan bumbu yang lezat dan dia taburi ya dengan racun. Di bagian yang disukai Rasulullah, kalau bahasa kita sampil ya, sebelah kanan depan, itu dibanyakin racunnya, diperbanyak. Paling banyak pokoknya sampil sebelah kanan atau kaki kambing sebelah kanan, paha kambing sebelah kanan. Ketika dihidangkan dan Rasulullah hendak makan bersama para sahabat, Rasulullah bukan mencicipi ya sudah menggigit itu, tapi belum menelannya, belum menelan daging itu, dan kemudian daging itu berkata kepada Rasulullah bahwasanya anni masmumah, saya ini diracun wahai Rasul, ada racunnya, diberi racun. Maka seketika Rasulullah memuntahkan dan Rasulullah mengatakan pada para sahabat, da'u, tinggalkan makanan ini, fa innaha masmumah, karena dia ada racunnya. Ada sahabat bernama Bishr bin Barra, itu sudah terlanjur dia menelan daging tersebut, dan langsung setelah itu, tidak lama setelah itu dia meninggal dunia. Ikhtalafal ulama, para ulama berbeda pendapat apakah Zainab ini di qisas atau membayar diat kepada keluarga Bishr bin Barra. Motif Zainab al-Yahudiyah ini ya, meletakkan atau menaburi, mempersiapkan racun di daging-daging itu, dia ingin tahu in kana nabiyan, jikalau Muhammad ini nabi, maka daging itu akan berkata kepadanya bahwasanya daging itu ada racun. Tapi kalau bukan nabi, maka dia akan meninggal dunia seketika. Dan ternyata benar. Akhirnya Zainab itu beriman dan menyatakan keislamannya. Cuma para ulama berbeda apakah setelahnya itu Zainab diqisas atau membayar dia. Efek dari itu 3 tahun kemudian, yaitu pada akhir Safar, Rasulullah merasakan fahumma wa sudda'. Rasulullah merasakan panas badan beliau dan pusing yang begitu berat ya. Efek dari bidzalika sum, kata beliau. Ya Aisyah, laqad ana awanu inqita' abhuri bidzalika sum. Kata beliau, wahai Aisyah, sepertinya sudah waktunya terputus urat leherku karena racun itu. Ini hal yang luar biasa. Fisik Rasulullah itu sangat kuat sekali, sangat bagus sekali di usia 63. Kenapa? Karena beliau diracun di usia 60, tapi beliau masih bertahan hidup sampai 63. Ini kan yang luar biasa. Jadi benar-benar anggota tubuh dalam beliau seperti ginjal beliau, paru-paru, jantung itu bagus semua. Sehingga diracun pada tahun 7, tapi beliau merasakannya pada tahun
11. Thumma amara sayyidana Abu Bakr radhiyallahu taala anhu an yusalliya bin nas. Kemudian Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk salat bersama para sahabat untuk badali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau sudah tidak mampu lagi berjalan dan beliau tidak mampu lagi berdiri lama. Wa baqiyatil kal jum'ah fi wajhihi. Pada hari Jumat itu beliau masih sakit. Wa afaqa yaumal itsnain al-khamis min syahri Rabiul Awal. Beliau mulai sadar, mulai bagus mulai pada hari Senin tanggal 5 bulan Rabiul Awal itu. Dalam kitab Raghul Maktum itu dijelaskan sepekan sebelum Rasulullah wafat. Wa fil Ahad, pada hari Ahad, ishtadda waj'u sallallahu alaihi wasallam, semakin parah sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subuh, Senin subuh, beliau masih menyempatkan untuk membuka pintu rumah beliau dan melihat umatnya sholat berjamaah dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu para sahabat sudah senang. Karena apa? Sahabat senang. Harapan sahabat ketika pintu rumah Rasulullah dibuka, Rasulullah keluar dari rumah dan Rasulullah menjadi imam sholat mereka. Bahkan sampai Abu Bakar itu sudah mundur ke belakang. Akhirnya Rasulullah SAW melambaikan tangan beliau, memerintahkan Abu Bakar untuk meneruskan sholatnya. Rasulullah melihat umatnya tersenyum dan kemudian menutup pintu rumah lagi, atau satir atau gorden bahasa kita. Ada yang mengatakan itu jendela dan lain sebagainya. Yang jelas Rasulullah menutup rumahnya kembali dan kemudian kembali dipelukan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau meletakkan tangannya di atas baskom berisi air dan mengusap kepalanya sendiri, muka mulia beliau sendiri, sembari beliau berkata, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Sampai akhirnya kalimat-kalimat terakhir beliau yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Itu adalah kalimat terakhir yang sering diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ba'da subuh itu, pagi itu, ternyata Abdurrahman ibn Abi Bakar radhiyallahu an masuk ke rumah saudarinya. Ketika di kantong Abdurrahman ada siwak, Rasulullah melihat ke arah siwak itu. Sayyidah Aisyah mengerti apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhudulak, apakah engkau ingin aku ambilkan siwak itu untukmu? Rasulullah tidak bisa menjawab dengan kata-kata apapun. Rasulullah hanya bisa menganggukkan kepala beliau, isyarat bahwasanya na'am, ya.
Kemudian Rasulullah merasa bahwasanya siwak itu masih terlalu keras, dan Sayyidah Aisyah menawarkan, "Ulayyinu lak, apakah ingin engkau wahai Rasulullah aku lunakkan siwak ini?" Rasulullah menganggukkan kembali sebagai jawaban iya. Lalu ketika sudah pagi semakin terlihat terang benderang dan Sayyidah Aisyah terus memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara leher dan dada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Siwak itu kemudian diberikan lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah digigit dan dilunakkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika waktu duha, Rasulullah terus mengulang-ulang kalimat ma'ar rafiqil a'la atau ila rafiqil a'la ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dan pada waktu duha itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain bila khilaf. Rasulullah wafat pada hari Senin tanpa ada perbedaan para ulama. Saat itu Madinah berkabung. Para sahabat menangis. Seisi Masjid Nabawi penuh dengan tangisan dan banjir air mata. Kemana Abu Bakar? Sahabat yang paling setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar hampir meninggalkan Madinah karena ada sebuah urusan. Namun berhasil dia mendapatkan informasi dan akhirnya kembali lagi ke Madinah. Dan langsung masuk ke rumah putrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memastikan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan mereka semua. Sayyidah Fatimah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sangat parah ya, beliau masuk ke rumah Rasulullah, rumah Sayyidah Aisyah, dan diberitahu bahwasanya wahai Fatimah, ayahmu sebentar lagi akan meninggal dunia. Sayyidah Fatimah keluar dan kemudian menangis. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk memanggil lagi Sayyidah Fatimah. Wahai Fatimah, absyiri, bergembiralah, anti awwaluman, engkaulah orang yang pertama kali menyusulku dari ahli baiti, dari keluarga. Lalu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha keluar rumah Rasulullah dengan tersenyum. Tidak lama setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Di tengah berkabungnya para sahabat dan merasa kehilangan sosok yang paling mereka cintai, Umar bin Khattab radhiyallahu an
dengan rasa cintanya yang begitu menggelora kepada Rasulullah, seakan-akan tidak percaya dan meyakini bahwasanya Rasulullah tidak meninggal dunia, tapi Rasulullah hanya pergi selama 40 hari seperti Musa meninggalkan kaumnya. Umar mengatakan dengan lantang, "Man qala Muhammadun qad mat." Siapa yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad meninggal dunia, la aqta'anna aydiyahum wa arjulahum, akan aku patahkan kaki dan tangannya. Ma mata Muhammadun fa innahu dhahaba ila rabbih 40 yawman kama dhahaba Musa ila rabbih. Nabi Muhammad tidak meninggal, dia hanya pergi menuju Tuhannya 40 hari seperti halnya Nabi Musa yang menemui Tuhannya selama 40 hari. Setelah Abu Bakar As-Siddiq masuk rumah Rasulullah, rumah putrinya juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan memastikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata meninggal dunia, Abu Bakar mengatakan, "Ala rislika ya Umar." Umar, tenang dan diam. Lalu Abu Bakar As-Siddiq berpidato setelah hamdalah dan salawat pada Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allaha hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Dan siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha Hayyun, Maha hidup, la yamut, tidak akan mati. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membaca ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala 'aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu asy-syakirin." Nabi Muhammad adalah seorang rasul dan telah didahului rasul-rasul sebelumnya. Afa immata, apabila Nabi Muhammad meninggal dunia, au qutila, atau dibunuh. Syekh Yusri Rusdi Sajabar Al-Hasani itu mengatakan bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad dua-duanya bagaimana meninggal Nabi Muhammad itu karena sakit, au qutila juga karena dibunuh. Karena sakitnya itu disebabkan dari rencana pembunuhan oleh Zainab al-Yahudiyah tadi. Jadi afa imma ta'au qutilan. Au di sini maknanya adalah wa, dan apabila Nabi Muhammad meninggal dunia dan dibunuh, memang benar. Waqa'a fi itsnain, terjadi dua hal ini terjadi. Nabi Muhammad meninggalnya memang meninggalnya karena sakit, meninggalnya bukan karena peperangan, dibunuh atau tidak, karena wallahu ya'simuka minan nas. Tapi sakitnya Nabi Muhammad itu efek dari rencana pembunuhannya, yaitu diracun oleh ketika setelah peperang Khaybar. Ats-tsani 'ashar min syahri Rabi'il Awal, ya pada tanggal 12 Rabiul Awal sana 11, ya pada 12 Rabiul Awal sekarang ini, dan ketika waktu duha, hina zaghatis syamsu, ketika matahari sudah mulai muncul, ketika pagi itu sudah mulai terang. Ya kok ya pas kita ngomong, kita bahas seperti ini pada tanggal 12 Rabiul Awal. Padahal saya enggak ngepas-ngepaskan.
hina zaqatish. Wa qila ada yang mengatakan hina ishtaddat dhaha, ketika sudah agak siangan dikit, ada yang mengatakan seperti itu. Waktu duha sudah terang benderang, sudah mulai panas. Walau 63 sanah, usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Salawatullahi ta'ala wa salamuhu alaihi, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Faslun fi sifatihi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'la wa ala bis. Kita baca burdah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل